Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di video seri aritmatika ini, saya akan membahas penyelesaian contoh soal tentang sistem bilangan. Mari kita simak bersama-sama. Sistem bilangan ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah sistem bilangan denari atau biasa disebut dengan basis 10. Kita tuliskan dalam bentuk X dengan indeks 10 di belakangnya untuk menandakan bahwa basisnya adalah 10. Dalam sistem denari ini adalah sistem bilangan yang paling sering kita gunakan, yaitu angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka atau ada 10 angka yang kita gunakan. Ini paling sering kita gunakan. Kemudian sistem bilangan yang kedua adalah sistem bilangan biner atau basis 2. Atau kita simbolkan dengan X dengan indeks 2. Dalam sistem bilangan biner atau basis 2 ini, angkanya terdiri dari 2 bilangan saja, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan yang ketiga adalah sistem bilangan oktal atau 8 basis 8. Kita simbolkan dengan indeks 8, sehingga angkanya hanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, terlalu banyak angka 8 ya. Itu hanya sampai angka 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang keempat adalah duodesimal atau basis 12. Angkanya terdiri dari 12 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ditambah dengan angka X dan angka delta. Kemudian untuk yang kelima, kita sebut sebagai heksadesimal atau basis 16. Angkanya terdiri dari 16 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ada 16 bilangan untuk sistem bilangan heksadesimal. Jadi sistem bilangan ada 5, yaitu denari, biner, oktal, duodesimal, dan heksadesimal. Sekarang kita akan coba mengkonversi masing-masing sistem bilangan itu menjadi sistem bilangan yang lainnya. Kita mulai terlebih dahulu dengan konversi ke denari atau basis 10. Ini yang paling mudah. Dari biner atau basis 2 menjadi basis 10. Misalkan kita punya bentuk biner yaitu 1011,101 biner. Berapakah bentuk denarinya? Maka caranya adalah kita tuliskan ulang 1011,101, kemudian masing-masing angka biner tersebut, karena biner adalah pengalinya 2, maka kita kalikan dengan 2. Letak dari angka biner itu mempengaruhi pengalinya. Sebagai penanda, kita lihat tanda komanya. Di sebelah kiri tanda koma, atau untuk bagian bulat, kita mulai dengan 2 pangkat 0. Semakin ke kanan, semakin ke kiri, semakin naik pangkatnya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Sementara di sebelah kanan tanda koma, pangkatnya semakin turun. Dimulai dari 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3, dan seterusnya. Angka-angka yang ada di
barisan biner paling atas kita kalikan dengan hasil kuadrat dari angka 2 tersebut. Paling kiri kita peroleh 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8, kemudian 0 kali 2 kuadrat hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1, 1 kali 2 pangkat negatif 1 hasilnya setengah, 0 kali 2 pangkat negatif 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1/8. Setelah semuanya dikalikan, maka angka-angka baru tersebut kita jumlahkan. Kita peroleh hasilnya 11,625. Ini adalah nilai desimal dari bentuk biner 1011,101 biner. Sekarang kita coba contoh yang lainnya. Misalkan dari duodesimal menjadi denari. Caranya sama, yang membedakan hanya pengalinya. Karena untuk duodesimal maka pengalinya menggunakan 12. Langkah pertama sama seperti tadi, kita tuliskan ulang 2x513. Kemudian di bagian bawahnya kita tuliskan 12, 12, 12 dengan pangkat yang berbeda-beda. Mulai dari yang sebelah kiri tanda koma, mulai dari pangkat 0, kemudian pangkat 1, pangkat 2. Di sebelah kanan tanda koma, kita mulai dari pangkat negatif 1, pangkat negatif 2, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan 2 dari yang paling kiri terlebih dahulu, 2 kali 12 kuadrat, 144 hasilnya 288, kemudian X dalam barisan atau sistem bilangan duodesimal nilainya adalah 10, maka kita peroleh hasilnya 10 kali 12 pangkat 1, 120, sementara untuk 5 kita kalikan dengan 12 pangkat 0 hasilnya 5. 1 kita kalikan dengan 12 pangkat negatif 1 hasilnya 1/12, dan 3 kita kalikan dengan 12 pangkat minus 2 hasilnya 144. Sekarang silahkan Anda hitung berapa hasil penjumlahan dari angka-angka tersebut. Nanti akan kita peroleh bentuk desimal dari bentuk duodesimal 2x5,13 duodesimal. Itu cara mengubah atau mengkonversi bentuk-bentuk lain menjadi bentuk denari. Sekarang kita ke kebalikannya. Dari denari akan kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Caranya akan kami berikan satu contoh, bisa digunakan untuk sistem bilangan yang lainnya. Di sini akan kita berikan contoh dari denari ke biner. Nanti untuk contoh ini bisa Anda implementasikan untuk ke oktal, ke heksadesimal, ke duodesimal, dan lain sebagainya. Misalkan saya punya bilangan denari 25,52. Akan kita ubah atau akan kita cari berapa bentuk binernya. Maka kita pisahkan terlebih dahulu denari bagian bulat dan bagian desimal, 25 dan 0,52. Kita selesaikan dulu bagian bulatnya, yaitu 25. Caranya adalah kita bagi dengan basis dari bilangan tujuan. Karena akan kita ubah menjadi bentuk biner, maka kita bagi dengan 2. Kalau kita ingin mengubah menjadi bentuk oktal, kita bagi dengan 8, dan seterusnya. Kita mulai dulu dari 25. 25 kita bagi 2, hasilnya 12, bersisa 1. Sisanya kita tuliskan di sebelah kanan. Selanjutnya begitu terus diulang. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. Ternyata tidak ada sisanya, sehingga kita tulis 0.
kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3, tidak ada sisanya juga, kita tulis 0, 3 dibagi 2 hasilnya 1, bersisa 1, kemudian 1 dibagi 2 hasilnya 0, bersisa 1. Nah, sampai bagian akhir diperoleh 0, berarti untuk bagian positif atau bagian bulat sudah selesai. Bentuk biner dari hasil konversi ini kita peroleh dengan melihat sisa yang sudah kita tuliskan di bagian kanan dari pembagian. Kita baca mulai dari bawah ke atas. Dari bawah kita baca 11001. Itu adalah hasil konversi dari angka 25 denari menjadi bentuk biner. Sekarang angka itu akan kita gabungkan dengan bentuk desimal dari bentuk denari, yaitu 0,52 denari akan kita ubah menjadi bentuk biner. Caranya berbeda dengan pada bagian bulat untuk bagian desimal. Kita tuliskan dulu 0,52. Nolnya tidak perlu kita tuliskan, cukup kita tuliskan 52-nya saja. Kalau pada bagian bulat, kita bagi, sementara pada bagian desimal kita kalikan. 0,52 kita kalikan dengan 2, hasilnya kita peroleh 1,04. Sekarang kita kalikan dengan 2 lagi. Tetapi yang perlu diingat, untuk perkalian selanjutnya yang dikalikan tidak angka keseluruhan, tetapi yang dikalikan hanya bagian desimalnya saja. Sehingga ini yang dikalikan dengan 2 pada proses selanjutnya tidak 1,04 tetapi hanya 0,04. 0,04 kita kalikan 2 sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,008. Begitu seterusnya. 0,008 kita kalikan 2, kita peroleh 0,16. 0,16 kita kalikan 2 lagi, kita peroleh 0,32. Jadi, kebetulan ini contohnya 0 semuanya yang ada di bagian bulat. Jika nanti Anda ketemu dengan contoh yang tidak 0, yang dikalikan cukup pada bagian desimalnya saja atau belakang koma. Setelah 4 proses, untuk proses berhentinya di bagian desimal pada konversi denari ke bentuk biner atau dari denari ke yang lainnya, sebenarnya tidak ada acuan pasti atau tidak ada referensi pasti yang menyebutkan harus berapa kali. Berbeda halnya pada bagian positif, pada bagian positif atau pada bagian bulat. Pada bagian bulat berhenti saat hasil terakhirnya 0, tetapi kalau pada bagian desimal tidak ada batasan untuk berhenti. Di beberapa referensi disebutkan bahwa cukup 4 kali saja untuk perkalian sehingga kita berhenti sampai 0,32 saja. Sekarang, berapakah hasil konversinya? Jika pada bagian desimal, jika pada bagian bulat kita baca dari bawah ke atas, maka pada bagian desimal kita baca dari atas ke bawah. Oleh karena itu, pada hasil bagian desimal ini kita peroleh hasilnya adalah 1000. Dari hasil bulat dan hasil desimal sekarang kita gabungkan, kita peroleh hasilnya 11001,10000 biner merupakan hasil konversi dari bentuk denari 25,52 denari. Demikian cara untuk mengkonversi dari bentuk denari ke bentuk yang lainnya. Untuk konversi ke bentuk oktal, Anda cukup mengganti angka 2
pembagian dan perkaliannya dengan 8. Untuk duodesimal berarti Anda ganti dengan 12, sementara untuk heksadesimal Anda ganti dengan 16. Untuk mengubah dari bentuk lain selain denari ke bentuk yang lainnya, langkah yang mudah adalah Anda melalui bentuk denari terlebih dahulu. Misalkan dari biner mau diubah ke heksadesimal, maka dari heksadesimal dari biner ubah dulu ke bentuk denari, kemudian dari denari baru diubah ke bentuk heksadesimal. Demikian juga sebaliknya. Jadi lebih mudah Anda konversi dulu ke bentuk denari, baru selanjutnya dari denari itu ke bentuk yang Anda inginkan. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tonton terus video Ilham Arfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.